Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Fajra dengan NIM channel D023011. Saya merupakan mahasiswa dari D3 Pajak Universitas Jambi. Jadi ini merupakan video tugas mata kuliah akuntansi perpajakan. Yang mana materi pertama ini adalah konsep dasar akuntansi pajak. Jadi akuntansi dan pajak itu adalah dua hal yang berbeda, tapi sulit untuk dipisahkan karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam SPT itu SPT badan itu memerlukan laporan keuangan, yang mana laporan keuangan itu adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Jadi akuntansi sendiri adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, yang mana informasi ekonomi itu digunakan untuk membuat penilaian dan keputusan yang jelas bagi stakeholder. Sedangkan pajak itu adalah kontribusi wajib warga negara, kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari kedua pengertian itu dapat kita simpulkan bahwa akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang tujuannya untuk menyiapkan laporan yang diperlukan untuk penetapan pajak. Tugas akuntansi pajak adalah membantu perencanaan pajak dan penyusunan surat pemberitahuan pajak. Titik singgung antara akuntansi dan pajak itu adalah pencatatan tentang pembukuan, yang mana menurut Undang-Undang HPP Pasal 1 Nomor 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, laporan keuangan ini itu juga disinggung dalam Undang-Undang HPP Pasal 4, 4A dan 4B. Jadi laporan keuangan ini antara akuntansi konvensional dengan laporan keuangan pajak atau fiskal itu tuh memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini timbul karena laporan keuangan konvensional itu menggunakan pernyataan standar akusasi keuangan atau PSAK, sedangkan laporan keuangan fiskal itu berdasarkan perundang-undangan, di mana terdapat perbedaan, yang mana perbedaan ini terbagi menjadi dua, yaitu permanen dan juga temporer. Yang permanen ini itu tuh bersifat eksplisit dan juga ya permanen perbedaannya. Contohnya itu seperti di beberapa transaksi itu ada beban-beban yang tidak diakui sebagai pengurang laba dalam pajak, dalam fiskal. Dan juga terdapat beberapa penghasilan yang dinyatakan sebagai bukan objek pajak. Sedangkan perbedaan temporer adalah perbedaan yang bersifat tidak mutlak, yang mana contohnya itu seperti penyusutan aset dan juga seperti penyusutan aset tetap dan juga penyisihan kerugian piutang. Nah, dikarenakan perbedaan tersebutlah maka harus ada rekonsiliasi fiskal. Dan juga laporan keuangan fiskal nanti itu akan dilampirkan oleh wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan badan sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang HPP. Selanjutnya adalah karakteristik dari laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama itu relevan. Jadi relevan ini dilihat dari sisi kemanfaatannya. Sebuah laporan keuangan itu harus memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada keandalan atau andal gitu. Sebuah laporan keuangan itu harus memuat informasi keuangan yang terbebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dalam pemakaiannya dapat diandalkan. Yang ketiga itu dapat dipahami.
Salah satu aspek terpenting dalam sebuah laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pemakai informasi. Dalam urusan perpajakan itu SPT tahunan PPh mutlak didukung oleh laporan keuangan yang seimbang. Artinya laporan keuangan itu wajib menampilkan komponen-komponen yang jelas agar mudah dimengerti dan dipahami oleh pemakai. Lalu yang keempat, karakteristik yang keempat itu adalah dapat diperbandingkan. Di mana laporan keuangan harus digunakan pemakai untuk membandingkan kondisi keuangan perusahaan antar periode. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren posisi dari kinerja keuangan. Baiklah, selanjutnya adalah unsur-unsur dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan pajak terutang atau SPT. Biasanya itu yang pertama adalah tentu laba dan rugi. Laba atau rugi tahun berjalan itu. Unsur laba ini biasanya itu digunakan untuk perhitungan PPh badan. Selanjutnya ada peredaran usaha. Peredaran usaha ini seperti penjualan atau pembeliannya. Peredaran usaha ini digunakan untuk menghitung PPN masukan dan juga PPN keluaran yang nantinya akan digunakan untuk menghitung PPN apakah lebih atau kurang bayar. Lalu distribusi laba. Distribusi laba ini digunakan untuk menghitung pajak atas dividen yang diberikan kepada pemegang saham. Lalu juga ada unsur pengeluaran untuk karyawan atau beban gaji dan pemberi jasa lain, yang mana ini digunakan untuk menghitung pemotongan pajak penghasilan. Selain itu, terdapat juga akun lainnya dalam laporan keuangan akuntansi perpajakan seperti pajak dibayar di muka atau prepaid tax, di mana pajak dibayar di muka ini biasanya terdiri dari PPh 22, PPh 23, 24, 25, dan PPh atas pengalihan hak tanah dan bangunan serta pajak masukan. Lalu ada utang pajak atau tax payable terdiri dari 21, 23, 26, dan juga pajak keluaran. Lalu juga ada beban pajak atau income tax expense, dan juga ada PPB, pajak masukan yang tidak termasuk dikreditkan, dan biaya material yang dicatat sebagai beban operasional. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.